Iniat al-umur bima qasidiha. Sholat terkena, ada orang wailul lil musholin. Celakalah orang yang sholat. Ada dua para mufasir. Satu, karena dia tidak mencerminkan sholat itu tidak dibawa ke luar sholat. Artinya sifat-sifat sholat tidak ada di luar sholat. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Jadi bekas sujudnya tidak ada. Dua, karena yuro'unnya. Karena memang dia riya. Sholat biasa-biasa. Di belakang ada calon mertuanya. Sholatnya bismillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Wa kulhu sabihis mahal ataka. Semuanya dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Kadang-kadang hadis pun dibaca. Walabdolin amin. An-Nabi uradat hadis. Kenapa? Karena ternyata ada riya. Ada ini. Ada riya. Hati-hati kamu dengan riya. Syirik kecil itu adalah riya. Bisa orang sholat bisa celaka. Orang haji bisa celaka karena riya. Kadang-kadang biar tahu ke haji kemana-mana pakai peci putih. Diundang aja nggak datang karena apa? Karena memang, saya udah haji, ayo ditulis undangannya. Udah saya tulis, haji saya 3 kali, ayo. Semuanya. Kadang-kadang biar tahu kalau haji, langsung kamar tamu kasih sajadah, gambar Mekah, gambar Medina. Biar semua orang tahu bahwa dia pernah ke Mekah. Sajadah kok di tembok. Ini kalau sholat gimana? Mungkin yang sholat Spiderman. Luar biasa ini. Artinya apa? Bisa celaka. Maka puasa salah satunya adalah belajar ikhlas yang paling mudah. Karena dengan puasa sulit dipamerkan. Mau dipamerkan apanya? Kurus banget sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu ya, kayaknya ya itu. Ini. Enggak bisa, bau mulutnya. Luar biasa. Itu. Cuman nggak gosok gigi 5 hari itu semuanya. Artinya tidak bisa, jalannya miring, itu kesleo. Artinya tidak bisa orang memamerkan puasa. Kalau haji semuanya bisa riya. Maka salah satunya ujub, riya, itu bagian dari kecelakaan kita di dalam beribadah. Jadi sebenarnya dengan mengetahui celaka tidak celaka ini lebih pada untuk mengukur diri kita atau untuk melihat orang lain celaka? Gimana? Jauh lebih penting untuk diri kita. Termasuk ngomong saya ini yang paling dekat dengan mulut saya adalah telinga saya sendiri. Makanya sebenarnya saya sedang nasihati diri saya sendiri. Artinya apa? Bahwa saya tidak lebih baik daripada ini. Apalagi saya ditanya gini, sebetulnya ini yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Allahu Akbar. Ini aneh, harusnya saya malah Ustadz Abdul Somad. Ini aneh sekali. Ini di skripnya itu yang menerangkan Ustadz, malah yang nanya Ustadz ini gimana? Artinya apa? Ini luar biasa. Saya tidak lebih tahu. Itu ketika Nabi Muhammad ketemu malaikat Jibril mau Isra Mi'raj, ditanya tentang ihsan, ditanya tentang itu, apa? Yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Dan ini terjadi di forum sekarang ini. Dan ungkapan yang disampaikan Ustadz Wijayanto adalah ungkapan orang yang insya Allah selamat dari celaka. Karena ungkapan tawadu, rendah hati, bagaimana seseorang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, saya, Ustadz Wijayanto, jamaah yang ada di studio dan di rumah semuanya selamat dari penyakit riya ini insyaallah. Sebab ketika sampai masanya nanti berkumpul 3 kelompok, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pergilah kamu kepada Nabi Isa minta balasan kepada Isa karena dulu kamu beramal karena Isa. Lalu kemudian kata Nabi, pergilah kamu kepada Uzair karena dulu kamu beramal karena Uzair. Lalu kemudian untuk yang ketiga, idhabu ila man turauna ilaih, pergilah dulu kamu beramal dengan siapa kamu mempertontonkan amalmu. Kalau karena jamaahmu, cari jamaahmu. Kalau karena seperti yang dikatakan Ustadz Wijayanto sampai jadi imam baca hadis, cari mertuamu. Minta balasan dari dia karena Allah tidak mau diduakan. Maka kita selalu berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarik. Syarik artinya partner. Allah tidak mau ada partner selain dia. Kalau sudah dia, dia saja. Makanya sebenarnya orang kafir musyrik itu bukan tidak mengenal Allah, mereka tahu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan kamu? Mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit? Mereka berkata Allah. Tapi di samping Allah mereka katakan ada Allah punya partner. Dan partnernya banyak sekali. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Dan pada saat Ramadan, kita mampu menafikan itu semua. Pada saat puasa kita benar-benar merasakan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Dan itu orang ateis pun begitu.
Saya pernah naik pesawat mau ke Inggris, Ya. sebelum turun di Heathrow ternyata ada turbulence. Ya. Ternyata orang yang mengatakan nggak punya agama, dia juga teriak Tuhan. Walaupun dengan bahasa mereka. Oh my God, oh my God, oh my God gitu. Artinya dia menguasai bahwa dia paham bahwa ada Tuhan, ada Allah dengan bahasa mereka. Masya Allah. Tetapi ketika dia beramal, ketika dia melakukan sesuatu, itu ada tauhidnya tadi, bukan tauhid ini. Karena mohon maaf kalau boleh saya terangkan, nanti perlu waktu lama, ini strategi marketing, biar TV One ngundang kita terus ya, insya Allah ini. Tapi di luar Ramadan kita ada juga itu semuanya. Jadi untuk program puasa Senin Kemis, untuk program puasa Daud ya. Puasa Ayamul Bait. Ayamul Bait, puasa itu bahkan puasa semuanya, puasa Senin Kemis, puasa Daud, ini ada siaran TV One saya sama Ustadz Abu Somad. Insya Allah. Setuju nggak? Iya, Masya Allah. Banyak yang setuju, Ustaz. Masya Allah, mudah-mudahan didengar sama Mudah-mudahan yang semua yang setuju selamat dari celaka. Amin. 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 Masya Allah. Apalagi kira-kira yang membuat kita celaka? Kita ingin tahu ini semua bukan supaya kita celaka, tapi supaya kita alim tu syarra la lisyarri walakin lijtinabihi. Aku tahu yang jelek-jelek itu supaya aku selamat dari kejelekan. Mudah-mudahan kita akan gali terus, apalagi kriteria celaka ini, kita selamat. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa TV One dimanapun berada, Alhamdulillah kita masih semangat. Gimana pemirsa yang ada di studio, semangat nggak sih semuanya? Alhamdulillah, karena kita sedang membahas, kalau dalam perjalanan panjang kita perlu tahu di mana ada jurang, di mana ada belokan, tikungan tajam. Maka dalam kehidupan kita juga akan ada tempat-tempat yang membuat kita celaka. Dan Alhamdulillah Ustaz Wijayanto sudah menjelaskan pada kita semua. Kalau ada orang yang nggak ngaji, itu celaka. Tapi kalau ada orang ngaji, nggak ngerti, rugi dan celaka. Ruginya dia sudah buang waktu, celakanya dia ambil pemahaman sendiri, dia simpulkan sendiri, dia nyasar sendiri, dia sesat sendiri. Oleh sebab itu Nabi SAW membuka peluang pertanyaan. Bahkan ada di zaman Nabi itu perempuan khusus membuat satu kajian karena mereka malu kalau pertanyaan itu didengar oleh kaum lelaki. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala syariat Islam yang tidak doktrin, dogma, telan, bulat-bulat, jangan tanya. Kalau banyak tanya, masuk neraka. Nabi tidak begitu. Makanya banyak sekali Nabi menjawab pertanyaan, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid, wa idza sa'alaka 'ibadi anni. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang hari aja ditanyakan. Kamu tahu nggak ini hari apa? Masya Allah. Tapi sahabat itu takdimnya luar biasa. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bahkan Nabi Musa dulu itu mau dipelajari ilmu itu pakai ilmu miftahuhas soal. Ilmu ini kuncinya ada pada nanya. Matil kabiyamini kaya Musa. Itu. Apa yang ada di tanganmu he Musa? Nabi Musa itu cukup jawab, iya asoya gitu aja, tidak. Tetapi dijawabnya dengan 14. 14 padahal tanya apa yang di tanganmu? Ini tongkat, selesai. Tapi Nabi Musa mengatakan ini tongkat bisa untuk bertelekan, bisa untuk menjaga binatang buas, bisa untuk jalan kaki, bisa ditanya satu aja jawabnya, itulah tanda orang cinta. Masya Allah. Orang cinta itu pertanyaannya satu, jawabnya banyak, mintanya satu, maka kalau menguji cinta cukup. Minta bakso kok dibelikan bakso, mie ayam sak gerobaknya, lah itu orang cinta. Nah, jadi menguji cinta itu diberikan lebih. Dan insya Allah Ustaz Abdul Somad akan memberi lebih daripada yang ditanyakan. Masya Allah. Makanya yang jawab dua nanti. Kalau sulit Ustaz Abdul Somad, yang mudah-mudah saya. Ya. Begitu kerendahan tawadu Ustaz Wijayanto. Baik jamaah sekalian, untuk mengamalkan apa yang pernah dialami, dilakukan, dijalani oleh sahabat bersama Rasulullah dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hartono dari Jakarta Utara, Ustaz. Hartono itu semangat harta. Supaya ada, ono, hartanya selalu ada. Dan itu harapan dari orang tua.
Ya. Yang mulia Al-Ustaz Dr. Andes Haji Abdur Somad beserta Bapak Ustadz Wijanto yang senantiasa Allah muliakan. Amin. Kami ingin bertanya, saya sempat berjumpa dan bergaul dengan seorang tokoh ulama. Kemudian ketika kita berjumpa dengan beliau, beliau menjelekkan ulama yang masyhur. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan singkat. Apakah tokoh ulama tersebut termasuk orang yang celaka di hadapan Allah? Karena beliau berani menjelekkan tokoh ulama yang lain yang sangat dicintai oleh umat saat ini. Terima kasih. Mohon jawabannya dari Al-Mukarram Dr. Andes, Al-Ustaz Abdul Somad dan Bapak Wijanto agar memberikan pencerahan terhadap ulama tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelekkan seorang ulama di depan jamaah, apakah termasuk golongan orang yang celaka? Mohon penjelasan Ustaz Wijaya. Saya pikir Ustadz Abdul Somad lebih penjiwaannya. Karena insya Allah ini penjiwaannya lebih ada. Karena itu lebih, khitabnya lebih kepada Ustadz Abdul Somad daripada saya. Saya lebih sedikit yang jelekan saya daripada Ustadz Abdul Somad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sekelompok kaum menjelekkan kaum yang lain. Asa yakunu khairam minhum. Boleh jadi yang dijelekkan, yang diolok-olok, yang diribah itu lebih baik. Wala nisaun min nisain. Kenapa perlu disebutkan perempuan? Padahal biasanya kalau sudah ayat itu untuk laki-laki, automatically perempuan sudah masuk di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, itu untuk laki-laki. Kutiba alaikum. Tanpa harus disebutkan kutiba alaikunna. Ya. Tapi kenapa dalam kasus ejek, mengejek, olok, mengolok ini disebutkan perempuan? Sebagian ahli tafsir menyebutkan karena memang sebagian perempuan memang suka sekali mengejek, mengolok-olok. Maka ada taksis di situ. Wala nisaun. Dengerin. Ini jangan kurang hati-hati begitu ini. Ini Hujurat ayat 12 penting loh ini ayat nih. Jadi ulang Ustaz gimana tadi? Jadi Wala jangan nisaun. Ya, jangan perempuan-perempuan ya. Mereka menjelekkan perempuan yang lain. Nah, dengerin. Asa ayakunna. Ya. Asa ayakunna boleh jadi perempuan yang diejek, yang diolok-olok, yang diburukkan itu lebih baik. Dan kita diajarkan untuk tidak mencari-cari kejelekan orang lain. Andai kita lihat jelek sekalipun boleh jadi ada takwil dari perbuatannya itu. Apalagi ini adalah ulama. Kita tahu ada ungkapan walaupun bukan hadis Nabi, lahmul ulama masmum. Darah ulama itu beracun. Apa makna darah ulama beracun? Kalau ada serigala, dia memakan daging satu hewan, daging itu beracun, dia akan mati. Artinya kita jaga. Makanya di antara doa yang diajarkan, ya Allah tutupilah aib cacat guruku agar aku tidak melihatnya. Karena boleh jadi suatu perbuatan. Bagaimana persahabatan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir? Kelihatannya perbuatan Khidir itu tidak baik. Begitu ada lalu lalang kapal, ya, dia rusak kapal. Tapi kemudian Musa tidak sabar bertanya, apa kata Khidir? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku kasih tahu Musa, kau tidak akan sanggup berjalan dengan aku. Adapun kapal yang aku rusak itu ammas safinatu fakanat limasakin. Kapal itu milik orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Aku rusak karena di sana ada seorang raja yang zalim. Kalau dia lihat ada kapal yang bagus akan dia ambil. Aku berikan cacat sedikit sehingga nanti ternyata ada makna di balik itu semua. Kita husnuzon. Tapi kalau perbuatannya itu memang jelas-jelas melanggar syariat Islam, pun kita tidak cela menjadi ribah. Kalau kita nasihati dia, kata Imam Syafi'i, kalau kau nasihati langsung ke orangnya, berarti itu nasihat. Tapi kalau kau nasihati dari depan orang banyak, berarti kau sedang ingin membuka aibnya, mempermalukan dia. Apalagi membicarakan aibnya di depan murid yang tidak akan dia dengar. Maka mudah-mudahan kita terpelihara dari yang seperti ini. Maka orang selamat itu kuncinya dua-dua. Lupakan dua hal, ingat-ingat dua hal. Begitu dalam kitab Nashrohil Libat, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dua hal yang harus Anda ingat-ingat. Satu, kebaikan orang lain apalagi ulama. Dan ingat-ingat kejelekan diri sendiri. Lupakan dua hal, lupakan kebaikan diri sendiri. Sebaik apapun Anda lupakan, itu tanda ikhlas. Di dunia ini ada penerang yang utama adalah para rasul, para nabi. Itu diibaratkan kayak matahari. Sebaliknya juga ada bulan. Bulan itu apa? Ada para sahabat,
Ada tabiin, sahabat-sahabat yang lain itu ashabikan nujum, kayak bintang-bintang. Terlama itu ada ulama-ulama, ada lampu-lampu ini. Ini kalau syuting nggak ada lampunya nggak bisa ini. Demikian juga hidup kita. Coba bayangkan, Anda kalau nggak ada lampu. Dikira bakmi ternyata cacing. Dikira istri sendiri ternyata istri orang. Karena nggak ada. Karena ini ulama yang tahu. Yang dikira uang sendiri ternyata uang rakyat diambil. Mohon maaf, dikira suaminya ternyata sopirnya. Kenapa? Karena disinilah ulama yang jelaskan. Maka hati-hati. Karena belum jadi tadi yang disampaikan tadi. Ingat, tadi wanita jangan pura-pura tidur deh. Boleh jadi yang Anda olah itu wanita-wanita itu lebih baik daripada kita. Itu. Masya Allah. Dengan penjelasan Ustaz Wijayanto, mudah-mudahan kita selamat dari kecelakaan celaka karena mencari-cari aib, apalagi sampai menceritakannya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ya. Maukah kamu makan bangkai saudaramu fakarihtumuhu? Tentulah kamu tidak suka. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah yang ada di studio maupun di rumah, insya Allah kita semua dengan mengetahui beberapa kriteria orang celaka ini, semoga kita sampai anak cucu kita semuanya selamat dari celaka. Amin, amin, amin. Kalau selama ini kita menganggap punya harta menjadi orang yang celaka karena lalai, ternyata kalau kita berpegang pada agama tidak celaka. Karena justru dengan harta itu kita bisa santuni anak yatim, kita bisa bangun masjid. Lalu kemudian kita pula yang sudah membangun masjid, pergi ke Makkah, ke Tanah Suci, menyekolahkan anak yatim, membantu fakir miskin. Kita sangka kita sudah selamat, rupanya belum. Akibat apa? Ada rasa ujub. Merasa ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang merasa terkagum-kagum dengan dirinya, itu menunjukkan akalnya lemah. Dan yang paling mengerikan adalah yuraun, mereka mempertontonkan amalnya. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, kata Nabi, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah asyirkul asghar. Ya Rasulullah, apa itu syirik asghar? Kata Nabi SAW, kamu memperlihatkan amalmu kepada orang lain. Alhamdulillah, dua ini sudah kita bahas. Kita akan bahas selanjutnya. Alhamdulillah, Ustaz Wijayanto, kita semua amat sangat menginginkan kira-kira apa lagi yang membuat kita selamat dari celaka. Apa kira-kira kriteria orang celaka berikutnya? Yang berikutnya ada dua godaan. Satu, godaan dari luar, eksternal. Itu godaan iblis setan. Yang kedua adalah godaan nafsu. Ada orang berilmu, tapi sesat. Saya boleh tanya, yang rusak Indonesia ini orang pinter apa orang bodoh? Koruptor-koruptor yang sampai hari ini belum ketangkep, sampai ada sayembaranya itu orang pinter apa orang bodoh? Orang-orang yang mohon maaf, luar biasa lah. Pokoknya tidak usah saya sebut. Kerusakan-kerusakan di Indonesia ini oleh orang pinter. Tetapi nggak benar. Afaro'aita manita khodau ilahahu hawahu. Al-Jasiyah ayat 23, nanti boleh dicek di. Apakah kamu melihat, tidak pernah melihat ada orang yang dia sesat berdasarkan ilmunya. Ada ilmu tapi sesat. Karena pinter tidak cukup kalau dia tidak benar. Kenapa? Rasulullah mengatakan rongga kepala itu oke, tetapi rongga dada itu jauh lebih penting. Maka ketika bicara tentang ilmu, surat Mujadalah ayat 11 didasari dengan iman dulu, baru yarfa'il ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Orang-orang yang ditinggikan derajatnya, dia ada ilmu tetapi dia harus ada imannya, iman dan ilmu. Orang pinter tidak cukup kalau tidak benar, maka pinter saya tidak karena nafsu. Ketika nafsu ini dipertuhankan, maka inti puasa adalah al-imsak, menahan nafsu. Justru kalau dengar imsak malah nafsunya nggak terkendali. Imsak langsung makan lagi sebanyak-banyaknya. Padahal imsak itu sudah waktunya kita menahan diri. Dan inti dari puasa adalah menahan diri. Artinya apa?
Bahayanya orang berilmu kalau sudah tidak dilambari dengan keimanan, nafsu yang menguasai, inna nafsa la amarotum bisu. Nafsu itu senangannya yang jelek. Orang pinter kalau sudah ke bawah nafsu, bahaya sekali. Orang kalau sudah nafsu yang menutup, maka bukan mata yang buta, bukan telinga yang tidak mendengar, tetapi hati yang ada di dalam dada. Maka kata Nabi, orang tahu baik dan buruk itu nggak usah hafal Quran, nggak usah hafal hadis. Iftafti kolbak, tanya kepada hatimu, maaf tuka. Karena orang itu berbuat jelek sebenarnya dia tahu. Saya tanya, koruptor itu tahu nggak kalau dia salah? Mohon maaf, pelacur. PSK itu tahu nggak kalau dia salah? Maka tidak ada koruptor yang ingin anaknya jadi koruptor. Cepat besar ya nak, nanti kan papa ini korupsi baru 2 miliar ya ketahuan. Gak ada wanita penghibur cepat besar nak, nanti kan mama. Mama sudah oversize, sudah jarang laku, dulu banyak orang datang sekarang gak pernah. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia salah. Itu karena apa? Nafsu. Maka nafsu ini mohon maaf, tahu tidak cukup kalau tidak didasari oleh kemauan. Saya tanya, orang tahu baik belum tentu dilakukan, tahu jelek belum tentu ditinggalkan. Saya tanya, ngerokok itu baik apa jelek? Tapi ada enggak yang masih ngerokok? Jawab sendiri ya itu orangnya. Gosip itu baik apa jelek? Tapi adakah di bulan Ramadan ini yang suka gosip? Ratingnya aja lebih tinggi daripada siaran kita. Artinya apa? Tahu baik belum tentu dilakukan. Karena apa? Nafsu tadi. Maka